Halo semuanya, selamat datang kembali di Link Space Podcast by Link Produktif. Nah, kali ini tadi kan kita udah bahas tentang kopi, tentang podcast juga, media lah ya. Nah, kali ini kita bahas tentang mental health ya teman-teman. Ini menarik ya. Mental health, karena ini pasti permasalahan semua orang. Ya. Pasti orang bahagianya ya Pak ya, ada aja hal perasaan-perasaan yang mengganggu, itu kan juga berhubungan dengan mental health. Nah Pak, mungkin topik kita hari ini kan mental health sebagai aset produktivitas seseorang. Iya benar sih itu. Tapi itu benar sih Pak. Banget. Banyak tahu kayak fenomena, tapi nggak semua ya. Anak-anak lah ya gitu, yang itu pintar banget di akademik, di apalah sosial, tapi mental health terganggu. Ternyata mental health seberantakan itu gitu loh Pak, yang kita tuh nggak expect karena itu sempurna banget loh di mata kita, tapi setelah deket ternyata gini gitu Pak. Gitu. Jadi ya itulah case-nya. Ada lagi misalkan yang isunya katanya sekarang tuh Gen Z itu mental health-nya parah banget. Mental strawberry. Strawberry. Nah itu gimana tuh? Waduh, beneran itu. Tapi itu beneran nggak itu? Beneran sih Pak. Kerasa? Beneran kerasa. Memang kayak di tempat kerja juga gitu kan, kata konten-konten lah ya. Dan tapi saya ngerasain sendiri sih, Gen Z itu kayak udah nggak yang ngejar target, pengennya tuh tenang. Nah, gimana nih Pak pandangan Bapak terkait itu mental health untuk mental health seseorang, untuk produktivitas dia dari si kerjaan, usaha atau mungkin pendidikan? Sebenarnya menarik ya Ida ya. Jadi saya bisa panjang lebar ngobrol ini. 1 jam. 1 jam lebih kayaknya nanti. Iya. Nah, jadi Gen Z itu kan banyak yang bilang katanya mentalnya tadi strawberry lemah gitu ya. Iya. Sebetulnya ada ya, yang pertama saya ingin komentarin adalah setiap generasi itu pasti ada yang punya mental bagus, yang mentalnya jelek juga ada gitu. Nah, begitu juga di Gen Z juga sama. Cuma memang kayaknya kenapa kok sekarang lebih banyak terekspos Gen Z itu jelek, karena memang maksudnya lemah mentalnya gitu ya. Ya karena memang kita udah banyak media. Jadi sekarang tuh udah banyak media, dan pada akhirnya kadang-kadang Gen Z itu yang melihat itu jadi kayak Ida? Mengiyakan gitu ya. Tervalidasi. Nah itu, iya sih ya juga ya, saya juga lemah nih gitu ya. Iya. Nah jadi itu yang sekarang jadi bikin makin marak tren, jadi tren, jadi marak gitu. Misalkan Gen Z lah kayak Aida misalkan, atau saya sering di sini kan anak-anak magang PKL gitu kan, banyak yang dari anak Gen Z semua. Ya memang nggak semua kayak gitu loh. Pasti ada yang bagusnya juga. Ya kalau misalkan Aida nggak bagus, ya mungkin di sini kan. Nah maksudnya itu loh. Jadi artinya, maksudnya gini loh. Pertama itu yang kita harus pastikan adalah Gen Z itu nggak semua generasi, saya ulangi ya. Semua generasi itu pasti punya jelek bagusnya. Udah gitu dulu deh. Jadi jangan menjustifikasi si Gen Z ini jelek gitu loh Aida. Karena udah kayak gitu nanti semuanya mikir wah saya jelek gitu loh. Itu dulu pertama Aida. Jadi di generasi saya milenial juga sama. Punya yang bagus, punya jelek. Pasti ada. Generasi Gen Z di bawahnya pasti ada. Baby boomers juga pasti ada. Jadi ya udah pasti kayak gitu loh. Nah sebetulnya memang kan saya kan di sini fokusnya Link Produktif itu memang membantu para siap kerja dan siap usaha ya, dari mahasiswa ataupun siswa SMK ya, SMA gitu. Nah memang dari sisi kesiapan mereka itu masih belum terlalu memahami tentang bagaimana tanggung jawab. Nah itu jadi mereka tuh punya gap di situ. Nah tapi sebetulnya kalau kita bisa ajarin mereka, kasih pemahaman yang benar-benar mendalam lah gitu Aida, itu mereka yang di sini mereka semua pada bisa ngerti, dan mereka pada mau ngerjain gitu ya, pada mau kamu tuh kedepannya harus kayak gini gitu ya, disampaikan dengan baik gitu ya, karena emang kalau kita lihat mental health itu penting banget. Ya tadi kalau kita jangan kita bicara untuk kerjaan dulu deh Aida, mungkin yang kita lihat sekarang ini ada yang masih mau siap kerja gitu kan. Nah itu harus kita mulai harus bisa memahami tentang bagaimana
fokus dari si soft skill saya bilang ya, mungkin karakter lah ya, untuk bisa memenuhi target-target pekerjaan. Nah itu, jadi poinnya tuh di situ. Jadi kalau anak-anak yang di sini itu Aida, kita tuh bisa fokusnya adalah gini, berkaitan dengan gimana caranya, yuk kita kasih tugas, kerjaan, target, terus cara dia selesainya kayak gimana. Nah itu yang sekarang masih kita terus latih terus tuh. Nah makanya dari sisi mental health sendiri sebetulnya ya pentingnya adalah mempengaruhi terhadap fokus ya, fokus dari pekerjaan. Kadang kalau mental health-nya itu nggak bagus, Aida, kadang-kadang dia fokusnya jadi berkurang. Misalkan gini contohnya, dikasih kerjaan yang agak lumayan berat sedikit, burnout. Nah habis itu stres sendiri, burnout ya, burnout. Nah gitu. Jadi jadi kayak gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Terus juga gimana cara ngambil keputusan, kemudian juga gimana sisi kreativitas. Nah jadi pengaruh besar lah. Gitu. Dan seperti itulah. Jadi juga berkaitan dengan mental yang sehat juga itu dia tuh gini loh. Mental sehat tuh gimana sih? Dia tuh punya manajemen emosionalnya baik, Pak. Iya. Jadi ketika mengalami jadi ketika mengalami konflik, dia itu enggak yang kayak burnout tadi itu gitu. Jadi dan ada masalah nih, masalah tuh nggak usah dibawa-bawa kemana-mana gitu. Ya udah di sini kasih waktu mungkin 10 menit, 15 menit untuk mengolah terus lanjut gitu. Itu sih menurut saya. Jadi mental sehat itu ya betul ya. Terus juga tambahannya adalah ini dia tuh nggak, kalau di dunia kerja tuh nggak betul kata Aida, nggak gampang baperan, ya kan. Terus juga tahan tekanan. Terus juga dia punya disiplin yang tinggi, itu tambahannya. Terus juga bagaimana mereka itu bisa memahami tentang tanggung jawab mereka itu. Jadi kayak gitu. Terus ya tadi jangan target-target tadi ya, tanggung jawab target tuh mereka paham gitu ya. Jadi mereka tuh udah jadi lebih sehat loh kayak gitu. Dan ternyata bisa lebih berfokus kepada bagaimana mendukung si dunia kerja tadi, si perusahaan tadi gitu. Benar-benar. Ya itu ya, dan ya pastinya juga konflik kerjaan juga pasti akan menurun gitu. Nah yang menarik lagi sih Aida sebetulnya ya, kalau kita bicara mental health, kalau kita dulu bandingkan dengan Indonesia dan Korea ya. Nah ini kan banyak yang nonton, mungkin banyak yang nonton ini nggak? Korek K-pop ya. K-drama. Di sini tuh kebanyakan mereka Gen Z tuh sebenarnya nonton K-pop kan, K-drama juga gitu. Tapi mereka nggak bisa belajar tentang bagaimana mental health dari orang Korea. Nah harusnya jangan cuma dinikmati lagu-lagunya aja, mungkin ganteng-gantengnya aja, atau cantik-cantiknya aja mungkin gitu ya. Jangan cuma dinikmati cerita-cerita dramanya aja, tapi juga dipelajari bagaimana mentalnya mereka. Nah, saya tuh ngerasain banget mental kerjasama dengan Korea ya. Jadi dulu saya sempat kerjasama dengan Korea kan, kurang lebih 9 tahun bareng sama orang Korea, komunikasi untuk kerjaan. Ternyata budaya mereka itu luar biasa. Mereka tuh budayanya sangat pekerja keras banget gitu ya. Mereka tuh nggak ada mental lemah sama sekali. Jadi mereka apapun itu mereka semangat terus gitu. Nah itu yang di kita tuh masih kurang. Indonesia tuh masih kurang. Nah kalau mereka tuh tangguh banget mentalnya, mau diapain aja, jalan terus. Mereka tuh dari sisi kepintaran tadi kata Aida, kita nggak kalah Aida. Serius nggak kalah. Tadi kayaknya di awal aku bilang kan, teman-teman ada yang pintar segala macam. Nah kalau saya bandingin sama di kerjaan, orang Korea di kerjaan sama orang Korea di Indonesia, pintarnya sama aja pintarnya. Cuman mentalnya itu yang sangat membedakan. Bahkan Aida di saya mindset harus juga nggak sih? Mindset ya pola itu mindsetnya terbentuk dari ini kan, dari keseharian mereka di Korea kan seperti apa. Nah satu hal lagi, bahkan ada satu sisi tuh kita lebih pintar dibandingkan si orang Korea ini. Ya tapi tadi itu kita kalah dari mentalnya. Dari sisi struggle-nya, itu Korea tuh luar biasa ya. Jadi mereka tuh apapun kondisinya
nggak gampang menyerah. Nah itu tadi itu pantang menyerah. Nggak mau sama sekali dia dikalahkan sama keadaan. Nah itu beda dengan yang mental strawberry sekarang. Nah itu. Dan mental orang Indo juga sih. Iya. Nah bahkan sampai akhirnya ada orang Korea yang udah lama di sini, terus dia mau pulang nih ke mana, ke Korea. Dia bilang gini, saya belajar banyak di sini gitu ya. Ternyata selama belas tahun gitu ya. Akhirnya dia punya ramuan gini. Saya pengen ada, sebetulnya budaya Indonesia juga nggak ada apa, maksudnya nggak jelek-jelek semua loh, ada bagusnya juga. Banyak sih. Korea juga nggak bagus semua, pasti punya jeleknya juga. Makanya dia menggabungkan antara yang bagus-bagusnya. Kalau Korea tuh pengennya kerjain cepat-cepat gitu kan. Dia tuh cepat-cepat gitu ya, dan apapun dikerjain tanpa harus takut-takut gitu kan. Nah tapi harus jalan semua gitu. Kalau Indonesia itu dia alon-alon ya, itu pelan-pelan, tapi harus jalan. Kalau bahasa Jawanya alon tapi asal-asal pelakon gitu kan. Nah, itu bahasa Jawanya gitu. Nah, gitu. Tapi kita gabungin. Harus kerja dengan cepat, dengan berani, tapi harus berjalan juga nih targetnya gitu. Bener. Itu kayak gitu orang kita gitu. Bener sih Pak. Nah, jadi gitu. Dan mungkin ini kali ya, kalau bedanya orang Korea dengan orang kita itu gini, apa ya? Kalau kerja gitu Pak, kalau orang kita tuh mindset dan mental kerja tuh hanya untuk uang, keuntungan gitu. Tapi enggak mindful ke pekerjaannya, maksudnya enggak fokus ke pengembangan, apa ya, kepuasan ketika mengerjakan ini. Biar berhasil, saya puas gitu. Tapi kalau orang Korea atau Jepang tuh mereka tuh pada mindful gitu loh Pak, dengan apa yang mereka kerjakan. Jadinya ya tadi tuh mereka cepat, akurat gitu ya, enggak terlalu akurat ya, tapi cepat gitu, selesai. Sementara kalau kita alon-alon asal kelakon gitu, maksudnya gimana sih Pak? Jadi motivasinya juga berbeda gitu. Yang mana membuat orang Korea itu dia lebih disiplin, lebih cepat, lebih fleksibel gitu. Sementara kalau kita tuh banyak takut nih. Banyak excuse. Iya, permisi. Banyak pembenaran lah, nanti aja deh. Ini benar gak sih? Masih nanti aja deh, nggak apa-apa deh kayaknya. Gitu ya. Procrastination, menunda juga. Iya sih. Terus juga ada lagi. Bener sih. Ya gitulah ya, banyak halnya. Bener. Dan ya memang susah ya. Jadi kita tuh emang harus merubah itu dari keluarga ya. Iya, dari budaya ya. Budaya yang kecil dulu di keluarga kita lah gitu. Bener. Ya itu. Jangan kan gitu loh Ida. Kita bicara budaya itu budayanya orang Sumatera, sama budaya orang Jawa tuh beda loh. Jangan bilang Jawa deh. Mungkin kita fokusnya di daerah Cilegon, Tangerang lah. Ini pengalaman saya juga nih ya. Waktu pas saya masuk sebagai asesor LPK ya di salah satu LPK, lembaga pelatihan kerja di Tangerang, itu dia tuh ada LPK yang dia tuh ini sifatnya tuh dia nginep ya, dormitory. Untuk dia itu bisa diberangkatkan ke luar negeri lah gitu. Terus dia tuh belajar bahasa dulu ya, habis itu berapa bulan, habis itu dia dikirim ke sana. Nah, dari 20 peserta yang di dalam kelas itu, ditanya kan, itu kan di daerah Tangerang. Pas saya masuk, wah yakin nih, semua rata-rata dari Tangerang pasti kan. Karena dekat Tangerang situ. Dikiranya awalnya gitu. Pas ditanya ternyata ada. Rata-rata sebagian besar dari mana? Sumatera, dari Medan ya, dari Palembang ada, Sumatera lah gitu ya. Sama dari Kalimantan ada 1, 2, 3, dari Sulawesi juga ada. Mereka berani datang ke situ. Saya tanya, loh, dari Tangerangnya berapa orang? Cuma 2, 3 orang. Bayangin coba. Benar. Kenapa kayak gitu? Karena mereka itu nggak punya mental yang kuat, nggak mau dia bekerja jauh di luar. Betul banget Pak. Nah itu salah satu juga kita bicara tadi kan masalah kesiapan untuk siap kerja tadi kan. Nah itu kayak gitu. Jadi mereka jangankan ke luar negeri ya, jangankan ke Jepang. Aja. Aduh, ini mau ngomong tapi harus enak ya. Iya. Tapi itu memang benar Pak. Dari orang sini keluar daerah aja gitu ya, itu banyak yang nggak mau juga. Benar. Banyak yang toxic.
Iya. Banyak yang toksik gitu, baru keluar sebentar aja udah gak betah. Iya. Oh pengennya sama orang tua aja, sama keluarga gitu. Benar. Karena emang dididiknya kayak gitu. Nah beda lah sama orang-orang di luar sana yang mentalnya keras-keras ya. Kalau orang sana tuh orang itu dia kalau nggak sukses nggak mau balik ke kampung. Iya. Kayak gitu loh, ngeri. Benar. Saya juga tanya kan ke orang yang ini, kamu selama di sini kan itu kan melewati masa lebaran sih. Lebaran pulang nggak? Enggak lah, nggak enak kalau pulang, sini aja dulu katanya. Nah itu jadi kayak gitu itu tuh, waduh. Benar. Ini apa ya? Memang tapi kayak orang tekadnya kuat. Jadi artinya Aida, tadi kita bahas secara global. Korea, Indonesia. Nah, ternyata Indonesia juga enggak kita bagi lagi. Enggak kita bagi lagi juga karena ada yang perbedaan juga gitu ya. Tadi kita bilang enggak semua jelek, enggak semua bagus, cuma yang kita sampaikan di sini ya semuanya harus ke arah yang bagus-bagusnya gitu loh. Benar, iya sih, Pak. Semua itu soft skill karakter itu punya ada yang negatif, ada yang positif. Nah, coba sih kita analisa gitu loh, masing-masing orang dari kita kan punya karakter beda-beda kan. Coba dianalisa deh, kira-kira mana nih yang bagusnya kita, mana negatifnya. Coba mulai belajar, negatifnya kita kurangin lah gitu. Benar. Itu kan dari kemauan diri kita sendiri. Siapa yang bisa berubah itu? Kita lah. Gak bisa bapak kita maksa kita berubah. Gak bisa. Mau siapa, mau ibu kita juga kan bisa pasti. Gak bisa. Kecuali diri sendiri. Benar sih, Pak. Benar banget sih, Pak, itu. Tentang perubahan itu ya berasal dari diri kita sendiri. Dan untuk kesehatan mental health ya supaya kita lebih produktif lagi, kita tuh juga harus udah mulai mengidentifikasi perasaan dan masalah pada diri kita. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Jangan selalu nyalahin keadaan. Emang gitu ya? Sering ya? Emang gitu? Ke saya. Enggak, bukan, maksudnya banyak orang kayak gitu menyalahkan keadaan. Iya kan? Gak introspeksi. Masa sih? Oh. Iya, Pak. Nah, ini menarik nih. Tapi memang gimana ya, karakter orang tuh beda-beda sih, Pak. Ada yang introspeksi terus sampai insecure, ada yang nggak mau introspeksi, nyalahin keadaan terus gitu. Nah, biasanya kalau yang yang ibaratnya kayak terganggu gitu, mental health-nya gitu, biasanya itu nggak introspeksi, Pak. Jadi kan orang tuh harusnya sadar kenapa sih kok saya dijauhin teman gitu, atau misalnya kok saya nggak produktif, saya kenapa gitu. Nah, kalau kenapa saya nggak terima kerja, kenapa saya nggak lulus cepat. Nah, biasanya kalau yang terganggu itu mereka pasti nyalahin HR-nya nih gitu, atau ini dosennya kampus saya sih nggak introspeksi. Kayaknya sayanya deh yang cara bicaranya gitu loh, Pak. Ini menarik. Introspeksi. Karena jujur ya, selama ini misalnya kan saya udah merantau ke Bogor, di Anyer, Cilegon, adalah Depok, Jakarta gitu ya, Pak. Menurut saya itu orang yang nggak mau introspeksi itu lebih Pak, susah untuk sehat mental health, karena dia selalu ngerasa kurang terus, salah terus gitu. Kan maksud kita mah coba sih introspeksi nih gitu. Mungkin kesalahannya bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita gitu, yang bikin mental health kita jadi ya goyang. Nih, saya mau sampaikan sedikit aja. Ini bagus ya terkait dengan menyalahkan keadaan. Nah, ini mau saya sampaikan juga nih ya buat teman-teman semua. Jadi kita tuh hidup itu udah pasti jangan mikir enaknya aja gitu. Kita tuh udah ditakdirin itu udah pasti punya takdir yang baik sama buruk. Betul. Dan udah pasti banyak yang gak kita sukain di luar sana. Benar. Nah, jadi kita harus berdamai dengan keadaan supaya berdamai dengan keadaan yang tidak kita sukain gitu loh. Benar. Iya. Dan habis itu kita mikirin tadi introspeksi diri aja. Kira-kira apa salah, apa yang kurang saya, apa gini saya. Dan satu lagi ya Aida, nih yang paling harus supaya didengerin sama anak Gen Z ya. Kalau dengan kita memahami tadi keadaan yang tidak kita suka itu sebagai suatu hal yang terbaik buat kita, itu lebih enak lagi. Nah, jadi gini loh mikirnya loh. Nih, kalau saya mikirnya gini ya. Jadi kalau kita kan Islam ya, kan Allah tuh udah ngatur semuanya, takdir kita harus seperti apa nih. Udah lama tuh ya, baik dan buruknya udah ditakdirkan semua. Nah, pasti yakin aja nih, Allah tuh akan memberikan takdir yang terbaik buat kita. Iya, benar. Apapun itu, ketika dikasih takdir yang buruk kepada kita,
pasti itu yang terbaik buat kita. Kita harus belajar apa nih kok jadi kayak gini ya. Nah, apa kita ya hikmahnya apa gitu loh. Hikmahnya apa? Coba kita cari tahu gitu ya. Terus apa yang kita perlu perbaiki dari diri sendiri. Tadi balik lagi kemana introspeksi diri gitu. Ya gitu aja. Dan yakinnya adalah itu yang terbaik buat kita. Walaupun itu buruk loh. Nggak sesuai kita lah. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Buruk mah enggak ya, Pak. Iya. Tapi nggak sesuai keinginan. Itu lebih baik, betul. Nggak sesuai keinginan. Contoh misalkan kalau kita pengen apa tadi dapat dosen yang gampang untuk bimbingan gitu ya. Nah tapi tiba-tiba susah dicari gitu. Iya. Dan jangan keadaan, udah kita harus effort lebih kencang lagi gitu aja. Karena kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Nggak bisa. Kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu kan udah ditakdirin tuh ya kayak gitu. Kita pengennya dapat dosen yang gampang nih ditemuin untuk skripsi gitu ya, untuk tugas akhir. Tiba-tiba susah banget ditemuinnya. Iya. Effortnya lebih gede lagi. Bener. Gak usah takut. Bener. Gak usah langsung lemes. Aduh kayak gini sih gitu. Bener. Dalam hal apapun. Iya. Kayak nih yang mau kuliah. Nah. Nih dulu aku nggak ada uang kan, bapak di PHK, emak IRT, tapi pengen kuliah. Cuman kan nggak bisa dong kayak maksa mereka biayain karena nggak ada kan. Akhirnya ya sebenarnya awalnya nyalahin keadaan sih, kenapa sih begini, begini. Tapi lama-lama tuh mencari lebih dalam tentang beasiswa ada apa aja ya, searching sendiri gitu loh. Maksudnya jangan pengen sudah menyalahin keadaan, pengennya didorong-dorong terus, itu kayak combo susah. Kalau enggak ada susah. Satu lagi tambah, nanti kalau ada yang mau kayak gitu konsultasi kesini aja. Bayar ya. Masalah. Jadi maksudnya supaya kayak gitu tuh juga butuh kadang-kadang Aida ya. Kayak gitu tuh butuh orang yang bisa ngarahin yang bagus. Jadi jangan salah juga kalau misalkan kadang-kadang kan orang kan dia butuh cerita kan kadang-kadang ya. Benar. Nah, butuh ceritanya itu harus ke orang yang tepat juga. Benar sih. Iya, jangan sampai nanti ceritanya ke orang emang nggak ada ini ya, malah mungkin negatif thinking. Cerita tuh juga hati-hati. Nah, iya. Jangan karena kadang orang tuh cuman pengen tahu, bukan pengen ngasih solusi gitu. Benar. Cuman ya benar sih, kalau sekarang itu kan alhamdulillah tuh banyak Pak platform kayak kita juga bisa mendampingi, mendorong, membantu teman-teman yang mungkin pengen kuliah atau pengen punya kesempatan karir yang lebih baik gitu ya. Atau tadi misalkan dia punya masalah tugasnya nggak selesai, bisa kesini juga boleh. Bisa. Nah, cuman tetap kayak maksudnya jangan nyalahin keadaan. Yang penting kita tuh ada keinginan dan mau ada daya juangnya gitu. Intinya sih begitu gitu. Iya, hampir sama kok ya. Saya juga ngomong ke UMKM juga sama kayak gitu. Kehidupan itu di semua fase sama, daya juang harus tinggi. Gitu aja, karena semua fase pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Benar. Iya, Mbak. Nikmatin aja. Pokoknya hidup itu nikmatin aja, enak pokoknya. Dan yakin pasti ada yang nggak bagusnya, ya kita ikutin, kita terus perbaiki. Bener sih Pak. Itu kayak operator di belakang udah takut ceramahin, kau mulai kuliah, cari beasiswa dari sekarang. Tahu udah cari apa belum? Tapi ya gitu sih guys. Jadi mental health itu ya penting, tapi kalau untuk mau sehat harus dari diri kita sendirinya. Iya, gitu karena pada akhirnya kan kita itu semua harus kerja kan akhirnya harus punya dapat uang. Benar. Ya baik yang perempuan ataupun yang laki-laki kan hampir sama semua ya. Kebutuhannya ya kadang-kadang kita kalau ngomongin uang tuh kayak apa sih semua serba uang gitu kan. Tapi emang pada prinsipnya bukan uangnya, tapi kita sebagai uang itu sebagai alat kan. Tapi harus kita kejar juga gitu loh. Tapi bukan tujuannya ke uangnya, tapi mungkin tujuannya adalah kita bisa memperbaiki atau berkontribusi positif pada orang lain. Kayak misalkan jual produk, ya itu kan buat orang seneng, misalkan produk kita sering dipakai, atau kita jasa pelatihannya bisa buat orang cepat kerja. Nah, baru dapat uang di situ gitu. Nah, makanya arah situ. Nah, untuk ke arah situnya ya butuh perjuangannya kan. Dan butuh mental yang stabil. Karena Pak, kalau mental kita nggak stabil, kita tuh nggak bisa ngelihat peluang yang tadi Bapak bilang. Self developmentnya harus yang tinggi nih kan, harus yang tinggi gitu. Pengembangan dirinya itu harus yang luar biasa, terus-terusan gitu, jangan berhenti mau belajar. Benar. Gitu.
Betul banget, itu Pak. banyak banget sih sebetulnya. Satu pertanyaan jawabannya banyak banget. Iya, jadi kalau emang bahas itu luar biasa karena di semua aspek fase-fase kehidupan itu ya dibutuhin aja. Dibutuhin banget. Iya. Bener, Pak. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang mental health ya, dan apa pengaruhnya di dunia kerja, akademik, kalau misalnya mental health kita nggak baik. Dan juga sebenarnya tadi udah dibahas tentang cara-caranya ya, kayak tadi jangan menyalahkan keadaan, introspeksi diri, dan semua tuh dimulai dari diri sendiri. Jadi keinginan untuk berubah, keinginan untuk mental health kita sembuh, itu dari diri kita sendiri gitu, didorongnya. Nah, sekarang Pak, kan oke, teman-teman sama udah tadi cari orang yang cerita. nah benar, cari tepat orang atau tempat yang cerita yang tepat, yang emang membantu kamu tuh untuk growth. Kalau misalnya malah di sini boleh ngeceng-cengin, jangan. di sini boleh. Di sini boleh. Di sini tuh apa aja ada solusinya. Ada, semua dicariin solusinya. Yang penting kitanya mau maju. Iya. Gitu. Kecuali solusi tentang percintaan ya. Itu kayaknya beda deh. Tidak bisa ya, itu personal. Ya, cari yang lain aja. Yang lain aja. Betul, Pak. Nah, sekarang teman-teman ya udah dikasih apa ya, awareness lah Pak tentang mental health, bagaimana juga cara mengendalikan dan memperbaikinya. Nah, mungkin selanjutnya ini Pak, langkah sederhana yang minimal banget nih untuk memperbaiki mental health teman-teman semua ya, supaya lebih tenang dan lebih produktif, itu apa? Langkah-langkahnya ya? Langkah pertamanya. Langkah awalnya ya? Ya, yang paling gampang itu merubah kebiasaannya, yang pertama. Jadi setuju sih Pak. Merubah kebiasaan, punya kegiatan. Iya. Apa kalau belum punya kegiatan harus punya kegiatan dulu. Iya benar. Kegiatannya sebenarnya nggak perlu ini nggak sih Pak, nggak perlu yang hebat-hebat, lebih ke mungkin cuci piring rutin tiap pagi. Tapi ini, itu tuh juga ini untuk siapa ini, untuk siapa, untuk misalkan untuk personal atau untuk ya gitu ya, contoh misalkan kalau anak-anak karena kan yang mental itu kan SMK SMA ya. Kalau mereka kan berarti keadaannya kan sekolah ya. Sekolah berarti kegiatannya harus rutin, bangun pagi, jangan disiplin, jangan telat masuk sekolahnya. Terus kalau di sekolah juga harus yang benar ini belajarnya. Fokus misalkan kalau SMK kalau SMA kan mungkin kebanyakan mau kuliah ya kan. Nah, udah mulai tuh mikirin. Jadi mikirnya tuh lebih pada mikirin ke depan saya mau apa gitu aja sih. Kalau SMA itu mikirin mau apa sih, mau cari jurusan apa yang mau dituju sama dia. Belajar lebih banyak lagi. Banyak kan ikut les-les kan biasanya. Nah, itu les-les juga boleh kalau yang SMA, ya kan? Kalau SMA ya. Iya benar. SMK juga ada sih. Kalau SMK itu kan dia pilihannya kerja tuh. Ya udah, paling kegiatannya itu aja. Kalau Sabtu Minggu misalkan dia harus banyakin praktek-praktek, bikin portofolio praktek. Ya kan, terus habis itu kayaknya banyak kegiatannya ya. Jadi kalau bisa tanya langkah-langkah sederhana ya sibukannya dengan kegiatan-kegiatan positif aja. Kalau itu praktek-praktek. Jadi kalau misalkan ada waktu luang, itu jangan sampai kita mikir yang jangan sampai dibiarin. Ya jangan terlalu juga, kurangi juga nonton brain root iya, nonton hal-hal yang kurang berguna ya. Terus kalau anak sekarang kan masih main game ya, gamenya juga dikurangin lah gitu kan. Iya bener sih, positifnya banyakin aja. Terus habis itu kalau SMK tuh banyakin prakteknya, portofolionya, magangnya, PKL-nya, pelatihan vokasi, pelatihan di tempat kita juga boleh gitu ya. Di sini kan banyak ya. Upgrade skill itu penting banget karena sekarang itu SMK itu masih banyak gap ininya skillnya dengan dunia usaha ataupun dunia industri, dunia kerja gitu. Nah, jadi perlu di-upgrade lah. Ya sama halnya kalau SMA mau masuk ke kampus ternama, pasti merasa nggak cukup dong di sekolah, iya nggak? Benar. Nah pasti butuh les. Sama halnya juga dengan SMK, bukan artinya sekolahnya jelek, bukan. tapi dia pasti punya gap. Nah itu harus nambah lagi. Jadi jangan maksudnya harus merasa kurang terus gitu loh. Jadi sibukan aja daripada habis sekolah main-main, TikTok
tiktokan doang. Gitu. Jadi kalau menurut saya gitu sih Aida. Jadi kalau mental health itu sebenarnya fokusnya satu ke arah masa depan. Kesininya tuh kegiatannya akan ngikutin. Bener. Iya nggak sih? Iya. Kalau misalkan dia tahu tujuannya mau apa ke depan sana, udah pasti akan ngikutin tuh. Oh saya harus satu ini gitu. Bener. Dan satu lagi Aida, jangan terlalu banyak teman lah. Kalau udah mulai kesini-sini, circle-nya nongkrong. Ya maksudnya, ya itu maksudnya temen yang ini, maksudnya temen yang dekatnya lah. Temen yang circle-nya itu terlalu, ya itu jangan terlalu inilah. Maksudnya karena nanti kalau enggak akan fokusnya kebanyakan nongkrong tadi, betul. Terlalu banyak ini itu ya, nongkrong boleh, pasti itu juga dibutuhkan Aida. Cuma kalau kebanyakan juga kadang-kadang mengganggu juga. Bener. Jadi nggak ningkatin skill, malah jadinya ngabisin uang. Nah itu, ngabisin waktu. Itu juga penting untuk networking ya. Cuma nggak bisa kebanyakan cara situ. Nah terus juga dari sisi yang anak-anak kuliah, Aida, itu juga sama. Kalau pas lagi kuliah, apa sih tujuannya? Mau dapat kerja, mau punya usaha sendiri. Atau SMK juga sama, mau punya usaha sendiri juga bisa. Ya sama, akhirnya kita belajar di sini juga. Di sini juga ada tempat kita bimbingan untuk jadi pengusaha yang sukses juga ada. Bener. Jadi banyakin aja waktu-waktu yang positifnya lah gitu. Bener. Kalau yang untuk kuliah juga sama kan. Kuliah itu semester 1, 2, 3. Kuliah. Satu lagi, kalau kuliah tuh banyakkan waktu luangnya dibandingkan SMK SMA nggak? Betul. Iya kak Ida, setuju nggak? Setuju Pak. Nah, makanya coba mengisinya itu dengan cara kalau saya waktu itu ikut organisasi. Nah, dan bikin usaha gitu. Cuman ya nggak semua orang tuh milih jalan itu sih, banyak juga yang mungkin main. Ya main, jangan terlalu boleh main tapi jangan terlalu banyak. Nah, apalagi kan kita bicara kuliah sekarang ya Aida, kita bicara kuliah nih. Kalau kuliah itu kan beda dengan sekolah ya. Sekolah itu kan jelas ya sampai sore, waktunya udah tinggal sedikit lagi. Kuliah kan banyak kan waktu luangnya. Nah, justru malah kalau menurut saya Aida, kuliah itu tuh bisa jadi efektif, bisa jadi enggak juga gitu. Karena kebanyakan sekarang itu mereka tuh kuliah itu hanya sekedar untuk kuliah aja, tapi waktu luangnya dimanfaatkan untuk yang kurang bisa positif, bermanfaat gitu. Nah kalau bisa ikutan pelatihan sama kita aja, gitu pelatihan untuk apa, untuk siap kerja sebagai apa, siap usaha. Misalkan nih punya usaha gitu ya, kembali dengan kita juga bisa. Jadi kita bisa dorong mereka. Jadi harapannya gini loh Aida, begitu nanti dengan join dengan kita secara penuh gitu ya, untuk ya itu juga membantu kesehatan mental juga kan, karena jangan sampai ke distract sama yang negatif-negatif gitu kan. Di kita akan dorong terus tuh. Misalkan dia mau jadi apa nih, digital marketing misalkan, atau mau jadi coffee shop atau apa gitu ya, atau mau jadi ya kerja di manajemen di perusahaan gitu ya. Udah kita arahin praktek-praktek seperti apa, sehingga nanti harapannya ada portofolio ketika lulus. Habis itu jangan setelah lulus, sebelum lulus pun ya siapa tahu bisa jadi dapat kerjaan dulu. Nah, atau juga misalkan yang mau punya usaha juga bisa. Nah itu juga bisa ikutan juga di sini gitu. Jadi banyak hal lah yang bisa kita bangun untuk meningkatkan mental health kita biar positif. Satu lagi misalkan pokoknya kalau lagi galau-galau tentang apapun kesini aja. Contoh lagi misalkan galau-galau misalkan tadi takut gak terima kerja kan kesini ya kan. Galau misalkan takut usahanya nggak sukses bisa ke sini. Atau kalau lagi susah skripsinya kerjainnya bisa ke sini juga. Tugas akhir atau apa bisa konsultasi ke sini juga. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan di sini gitu loh. Kita bantu, kita lakukan. Karena di sini tuh akhirnya sebetulnya kita juga bisa untuk memberikan positive thinking bagi mereka, itu membantu untuk sebagai tempat studi kasus. Untuk mengambil penelitian untuk tugas akhir. Bisa untuk kerja praktek juga bisa untuk PKL atau untuk SMK. Jadi ya kayak gitulah ya. Jadi memang langkah-langkahnya seperti itulah. Kalau misalkan kita bicara kalau udah kerja beda lagi lah ya. Iya, beda lagi. Kerja, kalau kerja bener sih. Jadi intinya untuk mental health kita supaya sehat dan terjaga itu kita tuh jangan banyak waktu kosong. Kalau ada waktu kosong kita tuh isi dengan kegiatan yang positif supaya nggak overthinkingin hal nggak jelas, nggak melenceng kemana. Karena kalau kita kosong negatif itu pasti ada. Banyak, mungkin pengen
jadinya jajan mulu, itu kan habisin uang kan, boros kan. Negatif tuh nggak harus yang kriminal ya Pak ya, jajan terus atau nonton terus, main game, gak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak gitu. Jadi harus punya kegiatan, aktivitas, rutinitas lah gitu yang positif. Terus harus juga jaga komunikasi dengan orang-orang yang mau punya pola pikir yang bertumbuh. Menjaga Pak, lingkungan pertemanannya yang positif. Ya itu tadi saya bilang, jangan terlalu banyak teman-teman yang kayak gitu. Bener banget. Itu dipilih-pilih. Jadi kalau enggak bahaya buat kitanya sendiri. Bahaya. Makanya di sini circle-nya pokoknya nih. Circle di sini mah udah pasti lah. Insya Allah gitu. Iya. Karena kita di sini banyak hal positifnya gitu. Dan hal yang bisa dikerjakan, meningkatkan skill. Oke Bapak, terima kasih banyak. Kayaknya 1 jam udah sih Pak. Nanti gak bisa upload YouTube kita, gak bisa nanti kelamaan. Iya, makasih ya Pak. Udah cukup itu aja. Udah mental health. Ya semoga teman-teman yang nonton menangkap intisarinya apa. Jangan kita burn out lagi lah. Kita harus happy dan sukses.